Assalamualaikum pemirsa, ketemu lagi. Kali ini saya akan membuat backup energi listrik saat PLN padam dengan memanfaatkan UPS bekas. UPS ini rusak ini, UPS-nya seperti ini. Ini mereknya Kenika, terus model KS600, kapasitasnya 600 VA, input 220 volt, output 220 volt, frekuensinya 50 Hz. Ini kabel inputnya, kemudian ini colokan untuk output. Ini tampak bagian belakangnya, ini adalah tombol on off nya, on off. Sementara LED yang warna hijau ini adalah indikator apabila PLN padam. LED ini berkedip dan bersamaan dengan kedipan ini akan ada bunyi alarm atau buzzer, nah akan berbunyi seperti itu. Setelah dibuka tampak dalamnya seperti ini trafonya. Baterainya saya lepas supaya tidak berat. Ini kondisi setelah dimodifikasi. Saya beri pendingin pendingin nempel ke trafo dan diberi kipas sehingga trafonya nanti akan dingin. Modif berikutnya adalah buzzer yang bunyi tit itu saya beri saklar, karena kadang buzzer ini juga membuat bising, sehingga kalau kita tidak ingin bising kita beri saklar, kita matikan. Tapi kita juga butuh buzzer sebagai indikator kalau PLN padam. Berikutnya ini adalah modif ke eksternal. Ini kaki eksternal, kutub positif pakai eksternal, dan ini kutub negatif aki eksternal. Nah, posisinya seperti ini. Ini ada aki eksternal. Ini aki eksternal. Kemudian ini saklar on off untuk buzzer, dan ini saklar on off untuk kipas. Selanjutnya akan kita tutup dan akan adakan uji coba. Data pembagian grup beban yang mana saya bagi menjadi 4 grup. Grup 1 adalah MCB utama, grup 2 menuju ke AC, grup 3 menuju ke kulkas dan exhaust fan. Selanjutnya grup 4 ada instalasi penerangan. Nah, instalasi penerangan ini yang nantinya akan dihubungkan dengan UPS. Nah, ini adalah tampilan dari box MCB yang sudah direvisi. Indikator ini memang bawaan dari box MCB-nya. Sementara indikator yang ini adalah yang saya modifikasi.
indikator tegangan dan indikator arus. Keluar dari sudut 1 ini nanti ke fasanya stop kontak UPS, di samping ke stop kontak fasa UPS ini ke grup 2 dan ke grup 3. Nah, grup 2 ini melayani AC, stop kontak di kamar-kamar. Kemudian grup 3 ini keluarannya melayani kulkas, mesin cuci, dan exhaust fan. Sementara yang grup 4 ini nanti masukannya berasal dari fasa outputnya UPS yang 220 volt. Ini melayani nanti instalasi penerangan, lampu, dan komputer, personel komputer ini. Nah, grup 4 ini nanti yang akan di cover oleh UPS. Sementara grup 2 dan 3 ini tidak di cover oleh UPS, mengingat daya UPS-nya kecil. Pemirsa, ini adalah panel UPS, sederhana sekali. Yang atas nih panel, yang bawah ini adalah skemanya. Jadi di terminal ini yang kabel merah ini adalah kabel pasang yang berasal dari MCB nomor 1. Ini output dari MCB nomor 1, ini masuk ke stop kontak. Kemudian yang warna biru ada 0, juga masuk ke stop kontak. Sedangkan kabel yang kuning ini menuju ke MCB nomor 4 sebagai masukan MCB nomor 4. Ini berasal dari output ini adalah output berasal dari output UPS. Sedangkan input dari UPS ini menuju ke stop kontak ini. Tidak lupa juga UPS ini dihubungkan ke baterai atau aki. Baterai yang saya gunakan ini adalah baterai 12 volt 40 ampere ini. Ini baterai kering 30 volt 40 ampere. Sedangkan UPS-nya seperti ini. Ini UPS yang sudah dimodifikasi. Semula menggunakan baterai kering, ini baterai bawaannya. Kemudian setelah dimodifikasi UPS-nya, saya ganti baterainya yang lebih besar. Ini 12 volt 40 ampere, sehingga cukup untuk melayani instalasi penerangan selama 10 jam. Nah, selanjutnya kita lakukan uji coba. Kita adakan simulasi seolah-olah PLN padam, ya, pura-puranya PLN padam. Ini malam hari loh, petang. Ini kondisi PLN menyala, indikatornya menyala. Kita simulasi MCB-nya. Ini MCB PLN. Saya matikan. Nah, MCB dimatikan, lampu-lampu masih tetap nyala. Ini lampu menyala. Kita lihat ke dalam kamar. Ini gelap, bisa dinyalakan saklarnya. Nah, nyala sebagaimana biasa. Ini nyala bagaimana biasa. Lampu-lampu di dalam kamar, lampu-lampu kamar kita nyalakan, nyala sebagaimana biasa, seolah-olah
PLN tidak padam. Nah, untuk mengetahui PLN padam tidaknya bisa dilihat di indikator nih. Indikatornya padam, artinya PLN-nya padam. Dan PLN padam ini ditandai dengan berbunyinya alarm. Nah, alarm berbunyi ini tandanya PLN padam, tapi lampu-lampu nyala sebagaimana biasa. Komputer tetap menyala. Kondisi PLN padam. Saklar bisa dinyalakan dan dimatikan, seolah-olah PLN tidak padam. Alarm berbunyi, tanda PLN padam. Saya nyalakan kembali, pemirsa, MCB-nya. Demikian pemirsa, sharing pembuatan UPS untuk backup instalasi penerangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.